Perkenalkan, nama saya James dari kelas RPL 11. Di sini saya akan menjawab soal latihan yang telah saya kerjakan. Pertanyaan pertama, berikut pernyataan yang tidak benar tentang penggunaan file kabinet untuk menyimpan data. Jawabannya adalah A. Rawan terhadap serangan hacker. Terdapat pada halaman 2. Karena hacker tidak mungkin mencuri data-data yang berbentuk lembaran-lembaran kertas atau biasa disebut sebagai file kabinet. Setelah itu, soal kedua, manfaat penggunaan basis data dalam bisnis memberikan kemudahan kepada pelanggan. Berikut yang bukan contoh penggunaan sistem basis data yang memberikan kemudahan kepada pelanggan adalah jawaban yang tepat menurut saya adalah E. Pelanggan dapat memesan taksi lewat aplikasi online. Terdapat pada halaman 6. Oke. Mengapa saya memilih jawaban E? Karena hmm, hmm, lanjut ke nomor 3. Soal nomor 3 itu komponen yang terlibat dalam sebuah relasi antara dua tabel di basis data adalah jawaban yang tepat menurut saya 3 dan 4. Terdapat pada halaman 22, 25, ataupun 32. Hmm, Selanjutnya, pada soal nomor 4, berikut yang bukan merupakan dampak penerapan konsep basis data relasional, yaitu D. Redundansi data dapat lebih sering terjadi. Terdapat pada nomor 13. Pada halaman 13, itu pada halaman 13 itu yang merupakan bukan dampak penerapan konsep basis data relasional itu ialah ini. Redundansi data adalah keadaan bahwa kelompok data yang sama disimpan secara berulang-ulang. Lalu konsistensi data dari sistem basis data flat file dan relasional adalah masalah konsistensi data. Dibandingkan dengan basis data relasional, data penerbit hanya disimpan satu kali. Penambahan data buku tidak akan menambahkan kebutuhan ruang penyimpanan untuk data penerbit. Baik, selanjutnya nomor 5. Soalnya, penggunaan arsitektur 3 level membuat proses pemeliharaan basis data menjadi lebih mudah. Pernyataan yang kurang tepat tentang arsitektur 3 level adalah jawabannya D. Sesuai digunakan untuk basis data flat file dan relasional. Terdapat pada halaman 16 sampai dengan 20. Setelah itu, lanjut ke soal nomor 6. Teknik enkripsi merupakan metode untuk menjaga keamanan data. Dalam arsitektur 3 level, metode tersebut ditentukan pada level. Jawabannya A. Internal. Terdapat pada halaman 19. 19. Internal. Internal digunakan untuk menggambarkan cara data disimpan di basis data secara fisik di ruang penyimpanan. Lanjut ke soal nomor 7. Pada sebuah sistem basis data di supermarket, jika seorang pelanggan membeli 10 sabun mandi merek X, stok sabun mandi tersebut seharusnya berkurang sebanyak 10. Pengurangan stok dilakukan secara otomatis oleh objek basis data yang disebut D. Trigger.
terdapat pada halaman 22. Trigger adalah objek basis data yang terdiri atas store prosedur yang akan dijalankan secara otomatis jika persyaratannya terpenuhi. Salah satu contoh penggunaan trigger adalah menjalankan proses update stok di tabel barang ketika terjadi penjualan atau pembelian barang. Cara membuat dan menggunakan trigger. Oke, jelas. Lanjut soal nomor 8. Pada sistem basis data bank, setiap pembukaan akun baru akan menambahkan data baru ke basis data bank. Bahasa pemrograman SQL yang digunakan untuk menambahkan data baru disebut. Nomor 8 jawabannya adalah D, yaitu DML, terdapat di halaman 21. DML ini Data Manipulation Language atau DML adalah bahasa SQL yang digunakan untuk berbagai operasi dalam manipulasi data di basis data. Operasi manipulasi data ini mencangkup menambahkan data baru. Oke, setelah itu lanjut ke nomor 9. Seorang peserta didik mempunyai data-data sebagai berikut: nama, jenis kelamin, tanggal lahir, telepon, dan alamat. Ketika data tersebut disimpan ke dalam sebuah basis data, yang akan terjadi adalah pada nomor 9 jawaban yang tepat menurut saya ialah B. Tanggal lahir akan menjadi atribut terdapat pada halaman 23. 23. Oke, di sini atribut ialah karakteristik dari sebuah entitas. Sebagai contoh, entitas siswa akan memiliki karakteristik yang membedakan satu orang siswa dengan siswa yang lain. Contohnya seperti nama, nomor induk, siswa, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, nama orang tua, dan sebagainya. Dalam konteks basis data, sebuah entitas akan menjadi tabel dan atribut-atribut tersebut akan menjadi kolom atau field. Oke, lanjut ke nomor 10. Pada nomor 10, sebuah DBMS mempunyai banyak kemampuan. Salah satu kemampuan DBMS ialah mencegah agar seorang pengguna melakukan perubahan data. Sebelum pengguna lainnya menyelesaikan transaksinya, fitur tersebut berhubungan dengan nomor 10, jawabannya B. Terdapat pada halaman 28. Jawabannya ialah dukungan transaksi data. Langsung saja, dukungan transaksi ialah DBMS memiliki mekanisme untuk membatalkan atau menolak transaksi tersebut. Oke, setelah itu lanjut ke esai pada nomor pertama. Mengapa penggunaan basis data relasional lebih baik daripada flat file? Jelaskan. Baik, jawabannya, sebuah basis data relasional ialah basis data yang menyimpan data dalam beberapa tabel yang berelasi ataupun berhubungan. Namun, basis data flat file ialah cara penyimpanan data yang sederhana. Informasi disimpan dalam format file tunggal yang tidak terstruktur. Contohnya ialah minim redundansi, yaitu data tidak diulang karena disimpan dalam tabel terpisah yang saling berelasi ataupun berhubungan. Integritas terjaga, primary key dan foreign key untuk memastikan data valid dan konsisten. Terdapat pada halaman 10 sampai dengan 14. Nomor kedua, jelaskan perbedaan antara level eksternal dan konseptual dalam arsitektur 3 level. Baik, pada soal kedua, jawabannya level eksternal digunakan untuk menggambarkan bagian basis data yang terkait dengan cara data ditampilkan kepada setiap pengguna. Tampilan yang berbeda kepada pengguna yang berbeda dapat saja bersumber pada data yang sama. Sebagai contoh, data penjualan yang sama ditampilkan kepada dua pengguna yang berbeda untuk tujuan yang berbeda. Level konseptual digunakan untuk menggambarkan jenis data yang disimpan di dalam basis data serta hubungan antar data.
Level konseptual dibangun untuk mendukung level eksternal. Data yang ditampilkan kepada semua pengguna harus didefinisikan. Di level konseptual, seorang administrator basis data akan mendefinisikan dan membuat pengaturan. Contoh pertama ialah semua entitas data, atribut masing-masing entitas, dan hubungan antar entitas yang ada. Kedua, constraint untuk masing-masing data. Ketiga, informasi semantik tentang data yang ada. Keempat, informasi keamanan dan integritas data. Nomor 2 terdapat pada halaman 17 sampai dengan 18. Setelah itu, pada nomor ketiga, jelaskan kemampuan yang dimiliki oleh sebuah DBMS yang berhubungan dengan keamanan dan integritas data. Database Management System atau DBMS ialah perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola sebuah basis data. DBMS memberikan banyak keuntungan yang membuat penggunanya makin luas dan mencangkup berbagai bidang kehidupan. Contoh pertama, mencegah redundansi data. Melalui proses desain basis data yang benar dengan menggunakan constraint DBMS dapat mencegah terjadinya redundansi data di dalam basis data. Hal ini membuat proses pengelolaan data menjadi lebih mudah dan ruang penyimpanan menjadi lebih efisien. Kedua, menjaga konsistensi data. Ketika redundansi data dapat dicegah, risiko kemungkinan terjadinya inkonsistensi data dapat dihilangkan. Hal ini akan memastikan konsistensi data terjaga. Meningkatkan integritas data. Constraint yang diberlakukan memungkinkan integritas data tetap terjaga saat terjadi penambahan dan perubahan data dalam basis data. Meningkatkan keamanan data. DBMS dilengkapi dengan sistem otentik data hanya dapat diakses oleh pihak yang berhak. DBMS juga memiliki sistem enkripsi data yang meningkatkan keamanan data, baik saat data dikirim melalui jaringan maupun saat data disimpan. Pada nomor ketiga, terdapat pada halaman 26 sampai dengan 30. Lanjut ke nomor 4. Jelaskan beberapa penggunaan sistem basis data dalam organisasi dan cara sistem tersebut memberikan kemudahan kepada pelanggan organisasi. Contoh organisasi yang saya cari, bank. Bank merupakan salah satu organisasi yang sangat bergantung pada sistem basis data. Semua data nasabah, transaksi yang dilakukan dan data keuangan lainnya disimpan dalam sistem basis data. Nasabah dapat dilayani dari berbagai cabang yang tersebar di seluruh negeri. Di era teknologi informasi yang makin maju, bank menyediakan layanan pengambilan uang melalui ATM, serta transaksi menggunakan kartu debit dan kredit di berbagai toko. Nasabah dapat mengakses sistem basis data bank menggunakan layanan mobile banking dan internet banking. Layanan ini memungkinkan nasabah dapat mengakses saldo rekening dan melakukan transaksi perbankan secara mandiri. Nasabah tidak perlu ke bank untuk melakukan transaksi. Cukup gunakan telepon dan laptop ataupun komputer. Transaksi perbankan dapat dilakukan dengan cepat dan mudah berkat dukungan sistem basis data dan perangkat teknologi informasi lainnya. Terdapat pada halaman 5. Lanjut ke nomor 5. Apa yang dimaksud dengan istilah record, cell, kolom, dan baris? Jelaskan. Pada nomor kelima, jawabannya ialah record itu satu baris data dalam tabel yang mewakili satu entitas. Cell, tempat satu nilai data, hasil pertemuan antara satu baris dan satu kolom. Kolom, sekumpulan data sejenis yang tersusun secara vertikal. Baris, sekumpulan data lengkap tersusun secara horizontal. Terdapat pada halaman 23 sampai dengan 25. Baiklah, sekian tugas dan jawaban dari saya. Terima kasih.